wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas suatu bentuk terapi, yakni progresif muscle relaksasi, di mana terapi ini sangat efektif untuk mengenali suatu masalah seperti pada pasien yang mengalami gangguan ansietas disorder. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ansietas. Ansietas dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, dan keadaan ini atau kondisi ini merupakan suatu kejadian yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup cepat, di mana jika hal ini tidak dapat diatasi dengan segera, maka dapat menyebabkan adanya gangguan pada individu tersebut dalam melaksanakan suatu aktivitas. Karena hal ini, individu akan merasa cemas dan khawatir tanpa adanya suatu alasan yang sangat jelas. Berikut ini adalah beberapa rentang respon dari ansietas, di mana yang terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kategori antisipasi ringan. Nah, pada antisipasi ringan ini artinya adalah suatu individu sudah memiliki suatu sinyal atau suatu tanda-tanda tentang adanya respon ansietas atau dari tanda-tanda kekhawatiran itu sendiri. Yang kedua adalah tanda ringan, di mana dalam respon ringan ini suatu individu sudah mampu untuk melakukan suatu sikap waspada, sehingga dengan adanya kewaspadaan tersebut, maka individu tersebut dapat memotivasi dirinya untuk belajar dan meningkatkan kreativitas, sehingga mampu untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu adalah respon sedang, di mana pada respon sedang ini individu berpusat untuk memfokuskan pikirannya terhadap suatu objek dan mengesampingkan terhadap hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang keempat adalah respon berat, di mana pada respon berat ini individu melakukan suatu pemusatan pikiran terhadap suatu objek secara lebih spesifik dan lebih terperinci, sehingga individu tersebut tidak mampu untuk mengalihkan pemikirannya atau fokusnya kepada hal yang lain. Yang kelima adalah respon panik. Nah, respon panik ini merupakan respon yang berat dalam kategori ansietas, di mana sangat berhubungan sekali terhadap ketakutan dan adanya teror. Hal ini dapat terjadi karena individu telah mengalami kehilangan dalam mengendalikan emosi. Selain itu pula, pada respon panik ini, individu tidak mampu untuk melakukan suatu kegiatan meskipun adanya suatu pengarahan. Kemudian pasien mengalami kepanikan yang hebat sehingga menyebabkan disorientasi kepada kepribadiannya, mengalami peningkatan aktivitas motorik, penurunan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, kehilangan pemikiran yang rasional, persepsi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga semua hal tersebut dapat menyebabkan individu tersebut mengalami kelelahan, bahkan yang lebih ekstrimnya lagi sampai menyebabkan kematian. Berikut ini adalah merupakan mekanisme terjadinya ansietas, di mana saat seseorang mengalami kecemasan, kekhawatiran yang dalam waktu yang sangat panjang menyebabkan neurotransmitter di otak semakin menurun, katekolamin semakin menurun, sehingga nanti tubuh akan meresponnya ke dalam otak, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas kolinergik atau asetilkolin dan menyebabkan defisit pada sistem serotoninergik, sehingga pasien akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, mengalami kesulitan dalam berpikir secara rasional. Nah, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh
kemudian menyebabkan penurunan sekresi hormon pertumbuhan, sehingga menyebabkan pasien mengalami kecemasan, mengalami gangguan pola tidur atau insomnia. Kemudian pasien mengalami ketakutan dan seperti adanya teror yang berlebih, menyebabkan pasien mengalami depresi, kemudian tindakan yang atau perilaku yang sangat obsesif, kemudian mengalami ketegangan otot, kemudian sakit kepala. Nah, pasti kita bertanya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menangani pasien yang mengalami ansietas? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera melakukan terapi progresif muscle relaksasi. Baik, agar lebih jelas lagi kita akan bahas satu persatu, mengupas lebih dalam tentang terapi PMR ini. Jadi, terapi PMR ini merupakan suatu bentuk terapi relaksasi di mana menggunakan gerakan-gerakan yang dapat mengencangkan dan melemaskan otot-otot yang terdapat pada bagian tubuh kita, sehingga dengan adanya gerakan-gerakan ini maka tubuh nanti lambat laun akan mengalami suatu proses relaksasi. Kemudian indikasi dari terapi PMR ini adalah untuk pasien yang mengalami ansietas, pasien yang mengalami insomnia, dan pasien yang mengalami nyeri. Adapun kontraindikasinya adalah pasien yang mengalami atau memiliki cedera akut, infeksi, inflamasi, atau penyakit jantung. Untuk terapi PMR ini telah dilakukan beberapa riset oleh beberapa pakar ahli, salah satunya yakni yang telah dilakukan oleh Chen et al. Tahun 2009 yang menyatakan bahwa terapi PMR ini ternyata memiliki efektivitas yang sangat tinggi dalam menurunkan gejala ansietas pada pasien yang mengalami skizofrenia akut. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dari terapi PMR ini yakni adalah yang pertama, mengurangi konsumsi oksigen, laju metabolisme tubuh, laju pernafasan, kontraksi ventrikel prematur, dan tekanan sistolik, serta meningkatkan beta endorfin hingga mampu untuk meningkatkan kondisi imunitas seluler. Hal ini mengapa terjadi? Karena kita ketahui bersama bahwa pada pasien yang mengalami ansietas, mereka yang memiliki kecemasan, ketakutan yang secara berlebihan, hal ini akan ditangkap oleh atau disimpan di dalam memori otak. Kemudian otak tersebut akan memproses suatu respon ketakutan tersebut sehingga menyebabkan dalam tubuhnya dia akan mengalami peningkatan aliran darah menuju otot, menyebabkan terjadinya ketegangan otot, bahkan dapat mempercepat denyut jantung. Dengan demikian, maka sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat, hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ketegangan otot pada pasien, salah satunya adalah dengan melakukan terapi PMR, yaitu progressive muscle relaxation. Berikut ini adalah beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan pada pasien yang mengalami PMR, yakni yang pertama adalah kita pahami terlebih dahulu bahwa pelaksanaan PMR ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari, bisa dilakukan pagi dan sore hari, dan prosedur ini harus dilakukan pada 2 jam setelah makan. Kenapa hal ini terjadi? Adalah untuk menghindari kekenyangan yang dialami oleh pasien setelah makan, sehingga pasien selama melakukan tindakan PMR ini tidak mengalami muntah atau mual. Kemudian untuk setiap sesinya, terapi PMR ini adalah dilakukan selama 25-30 menit dan dianjurkan pasien melakukannya dengan sebanyak 10 sesi. Ini merupakan suatu anjuran berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Singer dan Lindquist
pada tahun 2002. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada terapi PMR ini, hal yang pertama adalah kita harus mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Untuk terapi ini, kita berikan posisi duduk kepada pasien, kemudian memberikan lingkungan yang tenang kepada pasien, seperti mempertahankan pencahayaan, kemudian menempatkan pasien ke suatu ruangan dengan intensitas kebisingan yang sangat rendah, sehingga pasien mampu untuk melakukan konsentrasi penuh selama dilakukannya terapi. Yang kedua adalah melatih otot wajah. Caranya adalah menganjurkan pasien untuk mengerutkan dahi dan alis, kemudian memejamkan mata, mengatupkan mulut sambil merapatkan gigi, serta mengendorkan otot-otot yang ada di sekitar mulut. Prosedur ini dilakukan selama 10 detik, kemudian setelah 10 detik kita anjurkan kepada pasien untuk relaksasi. Nah, langkah yang ketiga adalah melatih otot leher. Caranya adalah kita anjurkan ke pasien untuk mengarahkan kepala ke arah punggung, kemudian sampai pasien merasakan adanya kontraksi di sekitar otot leher bagian depan. Setelah itu, anjurkan pasien untuk menegukkan dagu hingga menyentuh dada, sampai pasien merasakan adanya tarikan pada otot-otot leher bagian belakang. Sama seperti halnya dengan latihan wajah sebelumnya, dilakukan selama 10 detik. Langkah keempat adalah kita melatih otot punggung dari pasien. Caranya adalah membusukkan punggung ke arah depan. Langkah kelima yakni adalah melatih otot tangan, yaitu kita menggenggam kedua tangan sambil membuat kepalan. Dan perawat di sini harus memastikan bahwa tangan pasien terlihat adanya tarikan di sekitar otot-otot pergelangan tangan. Langkah keenam adalah kita melatih otot kaki. Caranya adalah anjurkan kepada pasien untuk meluruskan kedua telapak kakinya. Setelah itu, anjurkan untuk menarik kedua telapak kakinya ke arah dalam, sampai pasien merasakan adanya tarikan pada otot-otot yang ada di sekitar paha bagian belakang. Langkah ketujuh, langkah ini adalah merupakan langkah yang terakhir dari terapi PMR ini, yaitu relaksasi nafas dalam. Jadi, kita anjurkan kepada pasien untuk melakukan tarik nafas secara sedalam-dalamnya melalui hidung, kemudian anjurkan pasien untuk menahannya selama 5 detik. Setelah 5 detik, anjurkan kepada pasien untuk menghembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Selamat pagi, hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang prosedur dari terapi progressive muscle relaxation. Untuk terapi ini yaitu terdapat 7 langkah. Berikut adalah prosedur lengkapnya. Langkah pertama dari prosedur terapi progressive muscle relaksasi, yang pertama adalah kita harus memberikan posisi yang nyaman untuk pasien, yaitu adalah dengan posisi duduk dengan kedua tangan diletakkan pada kedua paha. Yang kedua adalah kita memberikan lingkungan yang tenang bagi pasien agar pasien dapat berkonsentrasi penuh selama melakukan prosedur terapi. Langkah kedua adalah latih otot wajah. Yang pertama kali adalah anjurkan pasien untuk mengerutkan dahi dan alis. Baik, Ibu bisa memperagakan? Oke,
sampai pastikan bahwa gerakan ini sampai terlihat adanya tekanan pada otot dahi. Ditunggu sampai 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk relaksasi kembali. Yang kemudian adalah latih otot pada kedua kelopak mata. Anjurkan pasien untuk menutup mata. Baik Ibu, ditutup matanya. Oke, sampai dipejamkan secara sekuat-kuatnya. Di sekuat-kuatnya Bu, dipejamkan. Baik, selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk merilekskan kembali kedua kelopak mata. Oke, diregangkan Ibu sekarang. Oke. Kemudian adalah anjurkan pasien untuk membuka kedua rahangnya. Dibuka Ibu rahangnya. Oke, sampai terlihat adanya tarikan pada otot pipi. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk merilekskan kembali kedua otot pipi. Kemudian, anjurkan pasien untuk memoncongkan bibirnya ke arah depan. Silakan Ibu, diperagakan. Oke, sampai terlihat adanya tarikan pada otot-otot di daerah bibir. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk merilekskan kembali otot-otot di sekitar bibir. Sekarang diregangkan Ibu. Langkah ketiga adalah latih otot leher dari pasien. Anjurkan pasien untuk menegakkan leher ke arah atas. Oke. Sampai terlihat adanya tarikan pada otot leher. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk merilekskan kembali otot di leher. Setelah pasien rileks, anjurkan pasien untuk menggerakkan dagu ke bawah sampai menyentuh pada dada pasien. Oke. Kita pastikan adanya tarikan pada otot pada bagian leher bagian belakang. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk kembali ke posisi semula. Oke. Langkah keempat adalah anjurkan pasien untuk menegakkan dan punggungnya ke arah depan. Oke, baik. Sampai terlihat adanya tarikan pada otot punggung. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk merilekskan kembali otot pada punggungnya ke posisi semula lagi. Langkah kelima adalah anjurkan pasien untuk membuka kedua telapak tangannya dan digenggam. Oke, digenggam yang erat ya Mbak, sampai kita terlihat adanya tarikan pada otot di kedua telapak tangan pasien. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan pasien untuk meregangkan kembali genggaman pada kedua telapak tangan. Langkah keenam adalah anjurkan pasien untuk meluruskan kedua telapak kaki. Diluruskan kakinya. Ditahan ya Mbak ya. Ditahan selama 10 detik sampai pasien merasakan adanya tarikan pada otot bagian bawah paha. Setelah 10 detik, anjurkan
kaki pasien ke posisi semula. Kemudian kaki pasien kita luruskan kembali. Sekarang kaki pasien kita arahkan ke depan. Oke. Sampai terlihat adanya tarikan otot di sekitar pergelangan kedua telapak kaki pasien. Ditahan selama 10 detik. Setelah 10 detik, anjurkan kaki pasien untuk diregangkan kembali dan dikembalikan ke posisi semula. Langkah ketujuh adalah anjurkan pasien untuk melakukan relaksasi nafas dalam. Caranya adalah minta pasien untuk menghembuskan nafas melalui hidung, kemudian ditahan selama 5 detik. Setelah 5 detik, anjurkan pasien untuk menghembuskan nafas melalui mulut. Baik Ibu, bisa diperagakan? Ya. Nafas dalam dulu. Oke, ditahan ya Ibu. Ditahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dihembuskan melalui mulut. Berikut adalah prosedur dari terapi progresif muscle relaksasi untuk mengatasi pasien yang mengalami ansietas. Terima kasih.